Tetapi di 2025 kemarin setahunan justru di bawah, 24 gede. 26 ini di triwulan 2 ini beberapa hal yang dianggap menopang konstruksi ini ya termasuk pembangunan KDMP ya, pembangunan fisiknya, bukan KDMP sebagai operasinya. Kelemahannya metode perhitungan konstruksi ini adalah ketika dia dibangun, bahkan sedang dibangun, itu sudah masuk PDB. Perkara itu belum dipakai kantornya, atau pada waktu pembangunan Bandara Kertajati dahulu itu masuk PDB, bahwa belakangan Kertajati ini nggak pakai itu soal lain. Itu bukan hitam putih ya, soal cara perhitungan PDB itu seperti itu. Ini secara triwulanan beberapa tahun terakhir memang selalu di atas pertumbuhan ekonomi. Dulu tidak. Keterangan BPS memang penopang di 25 dan khususnya 26 adalah MBG. MBG itu sebagai program itu secara perhitungan PDB banyak memberi kontribusi kepada produksi penyediaan makan minum, masuk akal ya. Tetapi bahwa siswanya membuang sepertiga, ada yang separuh, ada yang dibawa pulang ke rumah untuk makan leleknya, itu soal lain ya, karena kan dia sebagai produksi sudah berjalan. Ini MBG memberi kontribusi kepada PDB lalu pertumbuhan ekonomi, saya setuju. Tapi apakah benar itu dimakan gitu, tidak dibuang? Caranya kan harus diperhitungkan kalau untuk kajian proyeknya. Yang kedua, kalau duit segitu dipakai untuk yang lain, hasilnya lebih gede nggak? Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi Assessment Ekonomi. Assessment saya kali ini sesi kedua dari assessment terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 ya, yang pada tanggal 5 Agustus lalu diumumkan oleh Badan Pusat Statistik BPS. Nah, di sesi ini saya akan mencoba memperdalam bagian yang disebut dengan pertumbuhan sektoral atau pertumbuhan menurut lapangan usaha. BPS itu dalam menyajikan pertumbuhan ekonomi yang merupakan perhitungan atas produk domestik bruto atas dasar harga konstan pada satu triwulan atau satu tahun kalau dia setahun dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Si PDB tersebut dikelompokkan, dikategorikan, diklasifikasikan oleh BPS menjadi berasal dari 17 lapangan usaha yang memproduksinya. Kita perlu membayangkan ya, produksi barang dan jasa di Indonesia itu tentu jutaan macam ya jenis barang dan jasa, baik dari perusahaan-perusahaan modern, jasa ataupun manufaktur, juga jasa non-formal atau dari pertanian rakyat dan seterusnya. Gambar yang saya tayangkan ini diambil dari paparan BPS yang untuk kondisi satu triwulan ya, triwulan 2 selama 3 bulan. Nah, jadi produksi domestik bruto selama 3 bulan, 1 April sampai 30 Juni, masing-masingnya diproduksi oleh lapangan usaha mana. Nah, dipresentasikan dari total itu. Nah, yang terbanyak adalah dari industri pengolahan. 18,50% dari total produk domestik bruto itu dihasilkan oleh industri pengolahan. Berturut-turut pertanian 13,57%, perdagangan 13,02%, lalu konstruksi 8,78% dan pertambangan. Jadi pertambangan nomor 5 ya sebenarnya, 8,87% dan seterusnya ke bawah sampai pengadaan air. Nah, sedangkan yang hijau di sebelah kanannya itu adalah pertumbuhan. Tapi beda ya, yang marun ini dihitung dari PDB atas dasar harga berlaku, harga pasar. Persentase masing-masing berapa dari total produksi selama 3 bulan. Sedangkan yang di kanan ini pertumbuhan. Jadi pertumbuhan ekonomi 5,29% kalau di total seluruh barang dan jasa. Itu kalau dilihat masing-masing lapangan usaha berapa persen. Otomatis si lapangan usahanya pun pakai atas dasar harga konstan. Harga konstan yang dipakai saat ini adalah tahun dasar 2010. Jadi produksi di tahun 2026 triwulan 2 itu diberi harga tahun 2010. Ini urutan mengikuti urutan distribusi ya, sedangkan pertumbuhan ya sesuai faktanya. Pengolahan tumbuh 4,52, pertanian tumbuh 0,380 dan seterusnya. Ada satu yang mengalami kontraksi. Kontraksi itu artinya PDB harga konstan di triwulan 2 2026 ini di sektor pertambangan itu lebih rendah dari setahun yang lalu, triwulan 2 2025. Nah, sini saya beri catatan sektor terbesar yang 3 itu industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan. Itu yang pengolahan sama pertanian itu di bawah 5,29, di bawah rata-rata. Cuma perdagangan yang di atasnya.
Nah, ini industri pengolahan. Di sebelah kiri itu adalah industri pengolahan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di triwulan 2. Jadi masing-masing sama-sama triwulan 2 itu. Pertumbuhan ekonomi triwulan 2 dan pertumbuhan industri pengolahan triwulan 2. Nah, yang biru industri pengolahan, yang orange pertumbuhan ekonomi. Nah, secara umum di setiap tahun itu industri pengolahan selalu lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi, kecuali tahun 2025 yang lalu. Tahun ini pun lebih rendah. Di atas tadi kita melihat bahwa industri pengolahan hanya 4,52, sementara pertumbuhan ekonomi 5,29. Ya, kalau digambar begini, nah tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Jadi hanya pernah sekali ya di triwulan 2 itu lebih tinggi 2025. Nah, oleh karena itu di 2025 yang lalu di triwulan 2 sampai sekarang masih diperdebatkan mengapa banyak pihak yang kurang yakin dengan perhitungan BPS. Salah satunya industri pengolahan yang di atas pertumbuhan ekonomi kala itu. Tidak lazim di triwulan 2 pertumbuhan industri pengolahan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. Padahal tidak ada indikasi-indikasi yang menunjukkan industri pengolahan melesat, misalnya begitu. Sedangkan yang kanannya lagi adalah setahun. Otomatis 2026 belum ada datanya, karena kan belum setahun. Itu juga menunjukkan pola yang sama. Setahunnya industri pengolahan dengan setahunnya pertumbuhan ekonomi, itu industri pengolahan hampir selalu di bawah ya. Bukan hampir selalu ya, kecuali di tahun yang lampau 2011. 2011 itu waktu itu pertumbuhan di atas 6% ya, 6,3 itu. Nah, sama di 2025 lalu itu juga industri sedikit di atas pertumbuhan ekonomi. Tapi pertumbuhan keseluruhan hanya 5,11, beda dengan kejadian di 2011. Dilihat dari gambar ini juga, karena industri pengolahan ini merupakan porsi terbesar dari PDB, dia yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau ke depan kita berharap keluar dari lintasan 5% menuju ke 8%, nggak usah 8 dulu ya, mulai 6% dulu. Kuncinya adalah di industri pengolahan. Selama industri pengolahan tumbuhnya rendah, ya ini tidak terdorong untuk di atas 6 atau mendekati 6. Dan yang penting juga industri pengolahan ini yang linkage-nya paling besar. Jadi industri pengolahan itu antara lain menyerap hasil di primer ya, baik itu pertambangan maupun pertanian, yang bisa mendorong industri pengolahan. Kalau industri pengolahannya berkembang, dia akan menarik ya input dari sektor lain. Begitu juga linkage ke depannya. Industri pengolahan mengakibatkan banyaknya jasa, ya entah jasa itu misalnya jasa pembiayaan untuk membeli barang industri manufaktur tersebut, bisa juga kredit yang untuk menunjang industri manufaktur, bisa juga jasa-jasa yang muncul akibat mendominasi manufaktur yang meluas, misalnya kan servis motor mobil, ya seperti itu kan, atau bahkan berbagai alat-alat elektronik dan seterusnya. Kenapa industri pengolahan ini menjadi sektor yang sangat vital ya, bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh negara, hampir seluruh negara yang relatif penduduknya cukup banyak. Ya, ini pengecualian tentu negara-negara yang mungkin sifatnya kepulauan atau apa begitu ya. Tapi secara umum begitu, bahwa kemajuan ekonomi suatu negara itu seiring dengan apa yang disebut dengan industrialisasi. Industrinya meningkat. Bahwa nanti sampai tingkat tertentu ketika dia sudah makmur, industrinya sudah mencapai tingkat kematangan, baru dia deindustrialisasi karena sektor-sektor jasanya, tapi jasa modern yang meningkat. Ini arti penting industri pengolahan. Kita sejauh ini belum sampai mengikuti pola yang umum itu. Negara untuk modern, kaya itu industrialisasi dulu, baru deindustrialisasi. Kita sudah sebelum kita mencapai kaya ditunjukkan dari pendapatan per kapita dan lain sebagainya. Dan sejauh ini juga industri pengolahan masih tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi. Nah, pertanian ini secara triwulanan di tahun-tahun terakhir ini memang selalu di bawah pertumbuhan ekonomi. Tapi di masa-masa seperti tahun 2015 dia pernah, dulu pada waktu COVID 2020 ketika pertumbuhan ekonomi itu kontraksi, pertanian masih bisa tumbuh ya, masih 2,20. Jadi pengecualiannya di tahun-tahun seperti itu. Di 2019 itu juga pertanian kebetulan bagus. Jadi secara umum di triwulan 2 ini pertanian cenderung di bawah pertumbuhan ekonomi, bahkan jauh. Termasuk 2026 ini, dia cuma 3,80. Tetapi 3,80 itu juga sudah cukup bagus dibandingkan beberapa tahun lain. Kalau setahun berarti 26 belum ada ya,
Itu kalau kita lihat gambar, ya selalu kecuali di tahun 2020 ya yang di atas pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena pada waktu COVID, keseluruhan pertumbuhan ekonomi itu kontraksi, pertanian masih bisa tumbuh 1,77. Tapi di tahun-tahun lain selalu di bawahnya, dan belakangan di situ 21, 22, 23, 24 terus merosot ya, sampai 2024 lalu itu cuma 0,67%. Jadi produksi real sektor pertanian itu nyaris tidak meningkat kurang dari 1%. Nah di 2025 lalu itu langsung melompat melebihi pertumbuhan ekonomi 5,33. Meskipun di sini ada low base effect ya, low base effect itu artinya karena dia habis turun jauh maka naiknya lebih kelihatan lebih tinggi. Karena hitungannya dari tahun 2024. Tapi bagaimanapun dia lebih tinggi. 25 itu juga salah satu yang dianggap menjadi perbincangan adalah pertanian yang tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi. Tadi kan industri juga begitu. Nah di 2026 nampaknya lebih normal ini. Triwulan 2 ini masih di bawah pertumbuhan ekonomi. Nah sektor ketiga yang besar tadi sektor perdagangan. Kalau sektor perdagangan ini fluktuasi ya. Lebih sering setara dengan pertumbuhan ekonomi. Kadang sedikit di atasnya, tapi sering juga di bawahnya. Kurang lebih begitu polanya di triwulan 2. Jadi 2026 di atas pertumbuhan ekonomi, ini memang termasuk luar biasa ya. Tetapi juga untuk dikatakan tidak normal, tidak juga. Karena memang pernah ya di beberapa tahun melampaui pertumbuhan ekonomi perdagangan ini. Kalau disetahunkan, dia kecenderungannya setara atau lebih rendah sedikit atau lebih tinggi sedikit kan, berimpit dengan orange. Nah, 2025 yang lalu juga di atas pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan ini. Tentu ini perlu kajian lebih jauh ya nanti kalau kita mau mendalami masing-masing sektor atau subsektor. Sektor perdagangan harus diingat ya bahwa dia bisa saja juga terpengaruh oleh impor. Jadi impor pada waktu dia impor ya dicatat sebagai impor. Tapi ketika dia diperdagangkan di dalam kan dia menunjang sektor perdagangan ya, itu juga salah satu yang perlu ditelisik plus minusnya. Nah bagaimana dengan sektor yang juga besar namanya konstruksi. Konstruksi ini agak mirip dengan industri pengolahan dalam hal tertentu. Konstruksi ini dianggap memiliki keterkaitan ke belakang dan ke depan yang cukup besar pada sektor-sektor lain. Ya sederhananya konstruksinya orang membangun ya, bangun bangunan gitu, pabrik, rumah, gedung perkantoran, konstruksi atau bahkan konstruksi jalan ya, jembatan dan sebagainya. Itu kan akan menciptakan banyak hal gitu ya, jasa, akomodasi makan minum, perhotelan terkait dengan pengembangan konstruksi tersebut. Begitu juga menimbulkan permintaan pada industri kan. Nah karena itu biasanya sejalan industri yang meningkat, manufaktur tadi, pengolahan, meningkat juga dengan konstruksi, nanti ditunjang oleh jasa perdagangan, transportasi, dan seterusnya. Karena itu, kalau mungkin pemirsa bingung ini misalnya, kenapa beberapa ekonom mempertanyakan data BPS? Nah, salah satu yang mereka ragu itu, ini tidak match, gitu ya. Pertumbuhan masing-masing ini tidak inline, sebagaimana kebiasaannya. Kalau ini tumbuh, ini juga tumbuh searah. Ini turun searah. Melambat searah. Nah, kalau kita lihat, konstruksi ini memang lebih sering di atas pertumbuhan ekonomi. Jadi dia merupakan penopang juga ya. Termasuk di 2026 ini jauh di atasnya. Tetapi di 2025 kemarin, setahunan justru di bawah, 24 gede. 26 ini di triwulan 2 ini, beberapa hal yang dianggap menopang konstruksi ini ya termasuk pembangunan KDMP ya, pembangunan fisiknya, bukan KDMP sebagai kooperasinya, tapi bangunan-bangunan kantor KDMP itu dianggap memberi kontribusi. Nah persoalannya, kelemahannya metode perhitungan konstruksi ini adalah perhitungan ketika dia dibangun, bahkan sedang dibangun. Jadi sedang dibangun tapi sudah bisa dinilai, itu sudah masuk PDB. Perkara itu belum dipakai kantornya, atau pada waktu pembangunan Bandara Kertajati dahulu itu masuk PDB. Bahwa belakangan Kertajatinya nggak pakai itu soal lain. Itu bukan soal hitam putih ya, soal cara perhitungan PDB itu seperti itu. Itu juga yang dikritikkan kenapa pertumbuhan ekonomi dianggap kualitasnya berkurang. Antara lain karena dia ditunjang oleh konstruksi ini di tahun 2026 ini, di triwulan 2. Sementara konstruksinya itu belum digunakan sebetulnya. Hanya sudah bernilai ketika dia dibangun. Yang kasat mata, ya KDMP bisa jadi juga pembangunan beberapa batalion ya, bukan batalionnya tapi fisik batalionnya seperti itu belum dipakai, misal begitu.
Nah, lalu sektor lain, sektor pertambangan. Pertambangan ini selama 16 tahun ini memang cenderung di bawah pertumbuhan ekonomi ya. Kalau pertambangan yang di atas pertumbuhan ekonomi itu di 2-3 dekade lalu ya. Kalau sekarang memang dia tumbuhnya landai ya. Sekalipun kalau secara nominal duit ya gede masih. Dan jangan lupa dia itu tumbuh segitu, duitnya masih cukup gede, porsinya kan tadi porsi ke berapa? 5 tadi kan. Dan di sana pekerjanya tidak sebanyak di 4 sektor lain yang di atasnya, tidak sebanyak di industri, pengolahan tidak sebanyak di pertanian, tidak sebanyak di perdagangan kan. Karena itu nilai tambah di pertambangan ini gede kalau dihitung dari jumlah pekerja. Belum lagi kalau kita bicara soal kepemilikan kan. Itu soal PDB tidak peduli dengan kepemilikannya. Bahkan ketenaga kerjaan pun PDB nggak peduli. Itu harus kita sambung datanya. Kita dampingkan kalau kita mau analisis. Tapi perhitungan PDB tidak menyangkut jumlah pekerja di situ berapa. Dan saya tidak bosan-bosan mengingatkan PDB itu memperlakukan sama ya. Mau itu produksi beras, mau itu produksi peluru, mau itu produksi yang seperti makanan sudah diproduksi MBG tapi tidak dimakan, ya tidak dimakannya nggak diperhitungkan karena dia sudah diproduksi. Konstruksi sudah diproduksi, belum dipakai, atau bahkan sudah jadi seperti Bandara Kertajati tapi tidak dipakai. Tetap waktu kejadiannya dia dihitung sebagai PDB di tahun yang bersangkutan. Itu kelemahannya perhitungan PDB dan pertumbuhan ekonomi. Jadi ketika ada yang mengglorifikasi pertumbuhan ekonomi sekian sangat tinggi, lebih tinggi dari negara lain, sebenarnya itu berlebihan juga. Tapi buat para pengkritik juga biar paham bahwa nggak apa-apa, mungkin angka hitungannya benar, tapi kan yang dihitung kalau dirinci yang tumbuh-tumbuh itu nggak banyak manfaatnya, mungkin baru terasa kritik itu. Kenapa pertumbuhan ekonominya segini, tapi kok masyarakat yang disebut mungkin masyarakat golongan tertentu atau kelas tertentu tidak bermanfaat, ya terjelaskan bahwa ya memang PDB itu tidak memperhitungkan manfaatnya untuk siapa, ya perhitungannya produksinya. Nah ini sektor pertambangan secara triwulanan begitu, tapi secara tahunan di beberapa tahun terakhir ini cukup baik ya, meskipun tahun 25 lalu betul-betul merosot. Dia sangat terpengaruh oleh harga komoditas. Harga komoditas memang tidak seketika mempengaruhi pertumbuhan karena kan dihitungnya real. Cuma kalau harga komoditas itu tinggi, sektor pertambangan itu cenderung terdorong untuk memproduksi banyak ya. Kalau dia harganya rendah, dia tidak full capacity produksinya, kurang lebih begitu. Lalu informasi dan komunikasi sektor lain ya. Ini selama 16 tahun terakhir ini, 15-16 tahun ini memang tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. Kecuali mungkin di tahun 2018. Nanti triwulanan ya, triwulanan dia selalu lebih tinggi, tahunan juga lebih tinggi. Jadi ini sesuatu yang wajar. Sampai sekarang informasi dan komunikasi merupakan sektor yang tumbuhnya di atas pertumbuhan ekonomi. Tapi karena porsinya baru porsi nomor berapa tadi, 6 atau 7 dan hanya di kisaran 5%, 6%, ya dia belum bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang utama di negeri ini. Beda mungkin dengan negara-negara yang sektor informasi dan komunikasinya justru dominan sudah. Lalu jasa keuangan dan asuransi, ini fluktuasi ya, sekalipun secara rata-rata suka di atas pertumbuhan ekonomi, tapi dia fluktuasi. Khusus triwulan 2 polanya begini, pola triwulan 2 2020 juga lebih rendah. Nah pola tahunannya itu di beberapa tahun terakhir ini di bawah pertumbuhan ekonomi, jasa keuangan dan asuransi. Di tahun-tahun yang lebih lama di atas pertumbuhan ekonomi. Ini menarik ya. Ini juga yang menjadi sorotan ketika pertumbuhan ekonomi 2025 kemarin 5,11 di luar dugaan ya, karena banyak yang mengira 4,9. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam kasus Indonesia dan beberapa negara yang mirip-mirip ini itu biasanya ditopang oleh industri pengolahan, ditopang oleh konstruksi ya. Dan dua itu mengakibatkan perdagangan juga naik, transportasi dan perdagangan. Dan ini karena jasa keuangan dan asuransi itu kan menopang industri manufaktur, menopang konstruksi. Nah kalau ini tidak seiring, tidak match, nah maka pertanyaan-pertanyaan diajukan bahwa ini benar nggak seperti ini, apa nggak salah hitung, atau memang sektor dan subsektor yang tumbuh itu tidak match artinya dia tidak menarik ke sini. Maka secara kualitas pertumbuhan itu dilihat sektoralnya tidak berkualitas dan sulit untuk berkesinambungan ke depan.
transportasi dan pergudangan. Tadi kan perdagangan, ini mirip kan? Mirip dengan itu, dan dia relatif lebih stabil ya, dan cenderung di atas pertumbuhan ekonomi. Tapi di atasnya itu, kalau tahunannya nggak jauh-jauh, tetapi di beberapa tahun terakhir ini jauh, dan secara triwulan pun lebih tinggi. Kecuali 2026 ini malah merapat ya dengan pertumbuhan ekonomi. Ini menarik ya. Karena transportasi dan pergudangan, saya ulangi, kan kalau transportasi orang mungkin seasonal, dan kalau setahun dia relatif naiknya alamiah kalau orang. Tapi kalau barang, nah itu kan banyak faktor, tidak hanya faktor musiman, tapi faktor permintaan, faktor ya kalau dia ekspor kan transportasi yang dimaksud di internal dulu ya sebelum diekspor. Nah, impor ketika dia diimpor dicatat sebagai impor, tapi di perdagangan dalam negeri tadi masuk perdagangan, tapi masuk juga ke jasa transportasi. Jadi sektor kan saling hubung. Dilihat dari sisi ini, transportasi dan pergudangan ini memang relatif normal. Tertopang juga oleh ekspor dan impor di beberapa tahun ini cukup baik ya. Nah, kemudian yang selanjutnya lagi adalah penyediaan akomodasi dan makan minum. Ini secara triwulanan beberapa tahun terakhir memang selalu di atas pertumbuhan ekonomi. Dulu tidak. Cuma di 25 dan 26, terutama 26 ini tinggi. Nanti dari keterangan BPS, memang penopang di 25 dan khususnya 26 adalah MBG. Kan triwulan 2 2025 itu MBG sudah ada itu, meski belum spektakuler, tapi sudah memberi kontribusi di sektor itu. Nah di tahun 26 ini sangat. Jadi MBG itu sebagai program itu secara perhitungan PDB banyak memberi kontribusi kepada produksi penyediaan makan minum. Masuk akal ya, karena yang bayarnya itu pemerintah, ya nanti pengeluaran pemerintah dari sisi pengeluaran dia nopang. Tapi saya ulangi ya, saya percaya angka ini. Tetapi bahwa siswanya membuang sepertiga, ada yang separuh, ada yang dibawa pulang ke rumah untuk makan leleknya, itu soal lain ya, karena kan dia sebagai produksi sudah berjalan. Nah secara tahunan pun ini nanti di 26 kemungkinan naik ini. Ini di 23, 24, 25 ini memang di atas pertumbuhan ekonomi. Terutama setelah pulihnya COVID ini kan akomodasi makan minum ini. Jadi akomodasi itu hotel, makan ditambah makan minum, resto dan sebagainya. Nah sekarang di MBG bertambah penyediaan makan minum dari dapur SPPG itu ya. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa itu menopang pertumbuhan ekonomi. Tapi apakah pertumbuhan ekonominya itu, mohon maaf ya, manfaatnya besar? Kalau dia di resto atau hotel itu manfaatnya langsung ya, tapi kalau di MBG ya tidak tahu. Nah ini perlu kajian yang tidak hanya berdasar data BPS. Nggak bisa dengan ini, saya sudah pernah menyampaikan dalam satu acara tertutup, nggak bisa. Ini MBG memberi kontribusi kepada PDB lalu pertumbuhan ekonomi, saya setuju. Tapi harus ada kajian apakah benar itu dimakan gitu, tidak dibuang. Itu artinya kan harus diperhitungkan kalau untuk kajian proyeknya. Yang kedua, kalau duit segitu dipakai untuk yang lain, hasilnya lebih gede nggak? Waktu itu saya ngomong begitu. Tapi karena kita ini assessment-nya PDB, saya harus jujur mengakui MBG di konteks ini memberikan kontribusi ya. Nah ini jasa lainnya, ini ya jasa kemasyarakatan, ya kita bisa sebut umpama ya laundry, pijat, dan seterusnya lah. BPS juga memberitahu di 17 sektor itu, selain pertumbuhan masing-masing sektornya, dilihat sumbangannya, kontribusinya. Kan tumbuhnya tadi 5,29% di triwulan 2 ini. Masing-masing sektor itu memberi kontribusi berapa dari 5,29 itu? Nah ini disebut. Pertanian, kehutanan, dan perikanan, dia memberi kontribusi 0,46 persen poin. Jadi dari 5,29 itu dia 0,46. Tambang justru negatif, mengurangi min 0,11 karena tadi pertumbuhannya negatif ya. Nah, industri pengolahan memberikan kontribusi besar 0,90 ya. Nah, yang besar juga perdagangan 0,83. Ini di total menjadi 5,29 ya begitu. Nah, saya gambar dengan cara berbeda seperti ini. Nah, gunanya data ini adalah untuk kita melihat misalnya industri pengolahan yang orange itu. 0,9 itu yang terbesar ya. Tapi dari satu sisi dia tidak termasuk yang besar karena di masa-masa lalu 1% bahkan lebih. Kecuali di era-era COVID ya itu. Di era COVID 21, 20, 2019 juga sudah sedikit turun. Jadi 0,9 ini bukanlah kontribusi yang besar sebetulnya. Artinya industri pengolahan belum terdorong lagi.
persis dengan kekhawatiran untuk mencapai 8% tanpa didukung oleh industri pengolahan yang kuat, ya pastilah pertumbuhan itu nanti kalaupun tercapai 6 atau 7 ya tadi ngutak-ngatik MBG, ngutak-ngatik konstruksi yang belum dipakai, bukan di industri pengolahan. Industri pengolahan ini salah satu kunci dari pertumbuhan yang berkualitas karena dia menyerap tenaga kerja yang cukup besar, dia memiliki keterkaitan ke belakang dan ke depan yang real, ya benar-benar menyerap input dari pertanian maupun pertambangan, kemudian perbuatnya dia menimbulkan jasa-jasa yang lebih luas, perdagangan kah, keuangan kah, asuransi kah, bahkan jasa-jasa non formal, ya. Nah, maka saya simpulkan pertumbuhan ekonomi Indonesia year on year triwulan 2 sebesar 5,29 itu kan perhitungan dari keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor. Jutaan macam barang. BPS menyajikannya dengan berasal dari 17 sektor atau lapangan usaha. Nah, untuk triwulan 2 ini terdapat 10 sektor yang tumbuhnya di atas 5,29. 5,29 itu rata-ratanya dan 7 di bawahnya. Tapi penting diketahui 2 sektor teratasnya justru di bawahnya. Jadi yang nopang yang porsi kecil-kecilnya. Jadi meski terbilang tinggi, pertumbuhan kurang ditopang oleh sektor-sektor berporsi besar dan memiliki pekerja yang banyak. Saya sangat garis bawahi tidak ditopang oleh industri pengolahan. Padahal itulah salah satu kunci untuk kasus Indonesia beberapa dekade ini, kunci pertumbuhan yang relatif lebih berkualitas, yang lebih menyerap tenaga kerja, yang lebih bisa mengungkit sektor-sektor di bawahnya maupun di atas. Di bawah di atas itu maksudnya yang menjadi input maupun menjadi penunjang di outputnya. Nah, maka sejauh ini pertumbuhan ekonomi triwulan 2 ini masih memberikan tantangan serius tentang pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Saya belum menambahkan kata-kata berkeadilan, karena kalau berkeadilan kita butuh angka-angka yang lain. Tapi saya termasuk ekonom yang merasa ini pertumbuhan ekonomi kita makin kesini kok makin kurang berkualitas.